Oke, di video kali ini saya akan mensimulasikan ya kasus stocking dan harvesting ya. Jadi yang tadi laju penurunannya R gitu ya sebesar 6% ini untuk burung keren. Kemudian stocking A-nya berjumlah 9 ya. Saya akan hitung populasinya ya. Nah, saya akan bandingkan nih yang ini tanpa stocking dan yang kolom yang C ini populasi dengan stocking ya. Nah, dengan nilai awal yang sama 50 ya, kita akan hitung yang ini tanpa stocking. Jadi kita hanya melibatkan laju penurunan R-nya saja ya. Ternyata di sini populasinya makin menurun ya, makin tahun makin menurun sampai ke titik 28 ya untuk T9. Sedangkan kalau dengan stocking ini saya libatkan laju penurunan dan stocking sebesar A ya. Nah, ini kita lihat bahwa di sini tidak turun tapi dia malah naik ya. Sampai di T9 dia populasinya 92 ya. Secara grafik ini terlihat sekali ya. Yang pertama ini yang tanpa stocking, dia terus menurun. Mungkin ini kalau kita teruskan akan menuju kepunahan ya. Kalau saya teruskan misalkan ya. Kemudian ini saya teruskan juga. Nah, ini terus menurun kan? Ya. Tapi kalau yang dengan stocking ini seiring berjalannya waktu dia justru naik. Ya. Jadi ini nanti bisa dilihat ya, pasti ada kalanya dia ke 0 misalkan ya. Coba kita kejar saja. Tuh, ini udah 3 ya. Wah, khawatir ini punah. Nah, tinggal 1. Kalau 1 ini udah susah gitu. Loh, udah. Ketika 0 dia udah punah. Ya, jadi ini memang akan menuju kepunahan ya lama-lama. Tapi dengan stocking kita bisa mempertahankan populasinya bahkan naik ya. Nah, ini grafik populasi dengan stocking. Jadi dia terus menaik gitu ya dengan yang tadi jumlah stockingnya 9 ekor kita udah cukup ya. Nah, kemudian kalau harvesting tadi yang laju pertumbuhannya 26% ya. Kemudian jumlah panennya ini 200.000 ya. Ini saya akan simulasikan dulu yang tanpa panen ya. Kalau yang tanpa panen dia di sini bukan hal turun apa enggak, tapi kecepatannya. Kalau misalkan yang tanpa panen ini populasinya cepat banget naiknya ya. Jadi di waktu T-nya sampai 9 dia udah mau 3 juta ya. 3 juta populasi ya, hampir 4 juta bahkan ya. Tapi kalau dengan panen, ini saya panen ya. Jadi saya libatkan yang 200.000 ini. Nah, dia tetap tumbuh tapi cenderung lebih terkendali ya. Jadi untuk T9 dia di 2.600.000-an ya. Kalau ini langsung ke 3.800.000 ya. Kita lihat ini secara grafik. Kalau yang tadi yang tanpa pemanenan ini ngejarnya tuh ke hampir ke 4 juta ya untuk T sampai 9 ya ini. Karena di simulasi ini mulainya dari 1 ya T-nya. Nah, jadi untuk T9 dia ngejarnya hampir ke 4 juta, sedangkan yang dengan panen ini untuk T9 dia masih di bawah 3 juta ya, jadi cenderung lebih terkendali. Nah, saya akan perkenalkan ini cara untuk kita goal set ya, goal set. Nah, yang pertama kalian masuk ke data, kemudian setelah data ini ada what if analysis ya. Nah, di what if analysis ini kalian pilih goal seek. Nah, goal seek ini tujuannya jadi kita pengen set targetnya berapa. Jadi kita set misalkan yang di T9 ini saya maunya dia di di ini ya C16 betul. Di C16 saya maunya tadi
Oke, maaf. Tadi misalkan di C16 saya maunya ke angka 100 misalkan ya. Nah, sel yang mau diubahnya yang mana? Misalkan stockingnya jangan 9 lah, saya mau ubahnya berapa ya dia yang ubahnya. Nah, kita lihat kalau di sini mau 100 ya, berarti di sininya harus 10 gitu ya. Nah, kenapa kita nggak set yang ini? Karena kalau yang ini, kalau yang dengan stocking, pasti yang kita ubah adalah si jumlah masukannya. Ya, jadi dengan laju penurunan tetap yang 6% gitu. Kita mau stocking berapa? Tapi kalau misalkan contoh yang ini, ya, saya pakainya yang ini ya. Misalkan laju penurunan saya mau dia, kalau misalkan mau, karena ini penurunan ya, belum ada stocking, saya maunya di 40 deh gitu ya. Yang diubahnya ini C3 ya, laju penurunannya. Nah, kalau misalkan dia mau ke, tadi saya set berapa? Ke 40 ya. Tadi ini nggak ada yang 40 pas, jadi dia mendekati 3,999, berarti laju penurunannya harus di 2,45 gitu ya. Jadi pakai goal seek itu bisa langsung. Begitupun dengan yang harvesting. Yang harvesting misalkan kita set yang di sini pengennya ini dari misalkan dari 1 juta ya. Saya maunya di sini di 2 juta aja misalkan. Atau ya di 2 juta aja. Artinya kita pakai what if, goal seek. Saya mau yang ini L16, ini saya kunci ya. L16, ups. Kenapa jadi ini? L16. Bentar. Oke, saya ulang aja lah, manual aja ya. L16. Gitu. Kemudian saya mau jumlahnya di situ 2 juta. Yang mau diubah karena ini kan tanpa panen dulu ya, jadi saya mau ubahnya ini aja. Nah, kan kalau mau 2 juta berarti jumlah laju pertumbuhannya jangan 26%, tapi cukup di 20,52 gitu ya. Kalau misalkan yang ini, saya yang ini maunya tadi dari 1 juta gitu ya, saya ini pengennya jadi 2 juta juga. Tapi yang diubah adalah yang ini ya, yang jumlah panen. Saya maunya ini saya kunci. Oke, nilai yang M16 ini saya targetkan di angka 2 juta. Tapi yang diubahnya adalah selnya, saya pengen ini jumlah panennya. Nah kan, nah, artinya panennya nih, tadi kan dipanennya 1 juta ya. Berarti kalau maksudnya 100. Berarti kalau mau mencapai 2 juta, ini dipanennya harus 158.000 ya. Segitu. Ya, paham ya? Jadi untuk yang target kemarin kan kita hitung manual ya, kemudian pakai formula gitu. Nah, di sini kita bisa langsung set ya targetnya berapa, yang mau diubahnya apa laju pertumbuhan atau pemanenan. Ya, kemudian kita masuk ke simulasi yang selanjutnya. Nah, simulasi yang selanjutnya yang tadi, yang populasi burung keren ya. Saya ini buat sebarang nilai awal. Kalau yang ini dari buku ya, dari datanya. Ini 50.
Tapi saya lanjutkan, ini populasi 2-nya 100, populasi 3 150, populasi 4-nya 200, populasi 5-nya 250. Ini saya ya dari sini ke sini saya buat sebarang nilai awal ya. Kemudian saya libatkan laju penurunan R dan jumlah stockingnya ya ke tiap ini ya, ke tiap populasi. Yang ini juga, maaf, yang ini juga ya. Semuanya pokoknya saya libatkan gitu. Lalu saya drag ya. Kalau saya drag misalkan sampai ya sini terlihatnya 16 gitu ya. Gitu. Tapi yang mencelup ada di sini di populasi 3. Ini dia stabil mempertahankan sampai T. Ini saya lihat ya. Sampai T40 misalkan dia tetap di 150 tidak berubah. Sedangkan yang tadi yang 50, yang asalnya 50 dia pasti ngejar ke sini ke 150. Kemudian tadi yang 100 juga pasti ngejar ke 150. Nah, yang ini nih menarik sekali, ini malah jadi turun dia. Ya. Nah, yang dia kejar adalah angka 150. Jadi kalau kita punya 200 atau 250, dia juga pasti akan ngejar nih ke angka 150-an ya. Oke, bisa terlihat ya secara grafik. Coba kita lihat nih, ini udah sangat mendekati ya, meskipun di sini masih ada kelebihan 4, di sini ya kelebihan 8, ini kurang gitu. Tapi di sini coba lihat tuh, masih udah deket banget. Ya. Nah, ini populasi yang stabilnya di sini di 150 ya, yang lainnya ngejar ke 150 ya. Ini seiring berjalannya waktu dia akan mempertahankan populasi segitu. Ya, gitu. Oke. Nah, ini yang populasi burung keren atau yang simulasi untuk nilai equilibrium yang stabil seperti ini. Untuk yang tidak stabil, nanti kalian bisa simulasikan sendiri ya dengan cara yang sama seperti ini. Ya, kalian tinggal plot aja nanti. Tinggal insert gitu ya, kemudian plot aja. Oke. Nah, terima kasih ya sudah menyimak. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan membuat lebih ngerti ya, lebih paham dan bisa mensimulasikan sendiri untuk kasus-kasus yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.